Baik, bertemu lagi dengan saya Misran. Di sini saya akan menjelaskan tentang peledakan dan sejarah peledakan itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah peledakannya, mungkin pertama-tama saya akan menceritakan secara singkat apa itu peledakan dan apa itu bahan peledak. Yang pertama, peledakan. Peledakan itu sendiri merupakan kegiatan pemecahan suatu material batuan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian suatu operasi peledakan batuan akan mencapai hasil yang optimal apabila perlengkapan dan peralatan yang dipakai sesuai dengan metode peledakan yang diterapkan atau sesuai dengan SOP yang ditentukan. Kemudian berbicara tentang perlengkapan dan peralatan itu dua hal yang berbeda dan harus kita ketahui bersama-sama. Untuk pengertiannya sendiri, peralatan peledakan atau blasting equipment merupakan alat-alat yang dapat digunakan berulang kali, sedangkan perlengkapan peledakan hanya dipergunakan dalam satu kali proses peledakan atau tidak bisa digunakan berulang kali. Untuk setiap metode peledakan itu sendiri, perlengkapan dan peralatan yang diperlukan itu berbeda-beda, teman-teman. Kemudian oleh karena itu tidak terjadi kerancuan dalam pengertian, maka dibuat sistematika berdasarkan tiap-tiap metode peledakan, dalam arti bahwa perlengkapan dan peralatan akan dikelompokkan berdasarkan metodenya. Untuk pekerjaan peledakan itu sendiri, itu tuh pekerjaan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak terjadi kegagalan atau bahkan kecelakaan saat proses peledakan berlangsung. Kemudian kita ke pengertian apa itu bahan peledak. Bahan peledak itu sendiri merupakan zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campuran lainnya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, tekanan atau gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian hampir seluruh bahan peledak di industri itu perubahannya itu secara kimiawi dan sebagian besar atau hampir seluruhnya itu berbentuk gas. Kemudian kalau kita bahas sejarah bahan peledaknya atau yang menjadi pokok pembahasan dalam video saya ini, bahan peledak ini dikenalkan tuh pada abad ke-13 itu oleh bangsa Cina, dinasti Sung. Itu tuh mereka menemukan atau memperkenalkan mesiu atau serbuk hitam. Kalau bahasa gaulnya sekarang tuh black powder. Jadi mereka tuh dulu temukan itu tuh bukan untuk bahan peledak yang dilakukan sekarang perusahaan-perusahaan tambang atau konstruksi lainnya untuk meledakkan sesuatu tapi dulu tuh mereka temukan mesiu ini untuk penggunaan atau mereka tuh gunakan itu tuh untuk membuat petasan atau kembang api. Jadi peledakan yang dimaksud pada zaman itu tuh mereka kembangkan untuk perayaan kembang api. Tapi seiring berjalannya zaman, tahun 1242 Roger Bacon itu menulis formula tentang black powder itu sendiri. Kemudian Berthold Schwarz tahun 1300 juga itu menulis tentang black powder sebagai senjata api. Ini sudah beralih fungsi yang dulunya jadi hanya petasan atau kembang api. Ternyata
black powder ini berubah atau dia ahli fungsikan atau bertambah fungsinya menjadi senjata api. Kemudian 3 abad kemudian Caspar Wendel 1627 itu pertama kalinya gunakan black powder ini dalam industri pertambangan di Hungaria dalam hal eksploitasi penambangan. Kemudian ada di Amerika juga 1675 itu mereka membangun pabrik khusus black powder atau bubuk mesiu itu sendiri. Kemudian di Inggris juga mereka menggunakan bahan ini untuk penambangan timah. Di Swiss mereka menggunakan bahan ini untuk mempermudah konstruksi jalan di sana. Kemudian di Amerika lagi mereka gunakan untuk penambangan tembaga, itu 1705. Dan black powder ini juga pada Perang Dunia I tuh banyak sekali digunakan. Itu sebanyak 1500 ton black powder itu untuk atau digunakan di Perang Dunia I dalam menunjang entah itu dalam persenjataan atau bom. Jadi ini ada dampak negatifnya juga penggunaan black powder atau bubuk mesiu. Kemudian pada tahun 1940 pemakaian black powder ini berkurang dan banyak pabrik tutup atau pembuatan black powder ini tutup tahun 1940. Selanjutnya itu juga jarang digunakan di dunia pertambangan dan diganti bahan peledak yang lebih aman dan ekonomis atau bahan peledak yang lebih modern. Tapi kalau untuk keperluan militer, untuk proyektil peluru sampai sekarang masih digunakan, black powder ini masih digunakan. Black powder sendiri itu juga tergolong menjadi 2, ada yang low explosive dan high explosive. Untuk sejarahnya mungkin segitu saja dulu, tapi kalau untuk kegunaannya berdasarkan pemakaiannya itu banyak digunakan. Contohnya di bidang militer itu ada bahan peledak di sana untuk militer, untuk peperangan atau hal lainnya. Kemudian untuk bahan peledak di sipil atau komersial tuh ya banyak digunakan di industri pertambangan, konstruksi dan lain-lain. Dan seiring berjalannya waktu juga black powder ini berkembang ada bahan peledak yang lebih modern lagi. Itu ada TNT, PTN, kemudian ANFO, dinamit atau booster dan lain-lain yang lebih high explosive dan lebih modern lagi. Kalau high explosive sendiri itu daya detonasi atau rambatnya itu 1000 sampai 8000 meter per detik. Jadi bayangkan teman-teman laju kecepatan bahan ledaknya. Sedangkan kalau untuk yang low explosive itu hanya berkisar dari 400 sampai 800 meter per detik. Kemudian kegunaan bahan ledak sendiri yang tadi saya bilang, selain dari di militer, kemudian di sipil atau komersial untuk penggunaan bahan peledak di industri pertambangan atau konstruksi. Bahan peledak sendiri itu banyak digunakan di industri pertambangan, khususnya di coal mining itu 67%. Jadi bayangkan untuk peledakan sendiri itu di batu bara tuh berdasarkan sumber yang saya baca itu dalam industri pertambangan khususnya di pertambangan batu bara itu 67% masih menggunakan bahan peledak. Kemudian
Untuk non logam itu 14%. Kemudian untuk penambangan logam 10%, konstruksi 7%, dan miscellaneous hanya 3%. Selain eksploitasi juga di eksplorasi juga mereka menggunakan peledakan untuk memudahkan pengambilan sampel pengujian. Kemudian hal yang paling banyak digunakan di eksploitasi yang tadi saya bilang untuk peralatan peledakannya paling banyak digunakan hanya detonator dan sumbu peledak. Ya, sumbu peledakan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang sejarah dan apa itu peledakan itu sendiri. Yang harus kita garis bawahi bahwa peledakan ini sangat berbahaya jika kita tidak mematuhi atau menjalankan SOP dengan baik. Tapi saya rasa di perusahaan-perusahaan sekarang penggunaan bahan peledak ini sudah diatur dalam undang-undang, kemudian dari hal teknis sampai penggunaannya itu perlu dan sangat ketat dengan pengawasan. Mungkin itu saja dari saya yang saya bisa sampaikan tentang sejarah bahan peledak atau yang bisa kita kenal dengan bubuk mesiu atau black powder. Sekian dari saya, terima kasih, salam untuk kita semua. Terima kasih.